Rencana pembangunan aeronium besar dan gudang oleh Menteri Pertanian merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk memperkuat sektor pertanian di Indonesia. Dengan adanya fasilitas ini, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi dan penyimpanan hasil pertanian, sehingga mendukung ketahanan pangan nasional. Diskusi antara Menteri Pertanian dan Presiden Prabowo menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui inovasi dan infrastruktur pertanian. Pembangunan ini juga diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan kesejahteraan petani lokal. Langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa sektor pertanian Indonesia dapat bersaing di pasar global dan memenuhi kebutuhan domestik. Nah, sekarang itu benar. Kita persiapan tadi aku rapat bersama Bulog akan membangun RMU besar, kemudian gudang di seluruh Indonesia, anggarannya 5 triliun. Bapak Presiden sudah perintahkan agar persiapan menyerap gabah, beras bulan Februari. Ini tinggal 2 bulan. Kita kalau menyerap 3 juta, karena hitungan kami estimasi stok di akhir tahun itu mungkin kurang lebih 3 juta ton. Dan ini insya Allah tertinggi sepanjang sejarah, stok di akhir tahun. Nah kemudian Februari mulai menyerap kembali, itu butuh gudang. Karena kita sudah sewa gudang kapasitas 1,2 juta ton seluruh Indonesia, sehingga kita butuh tambahan gudang karena gudang kita penuh. Jadi kita siapkan dengan anggaran 5 triliun. Saat ini masyarakat lebih mudah melaporkan segala sesuatu ke Damkar karena Damkar quick response cepat. Gerakan Nurani Bangsa. Dari pembenahan kultural dan inovasi unggulan, ini quick win. Tadi akselerasi transformasi ada 8 bidang. Di quick win ini capaian cepat dari hasil riset-riset yang sudah kami lakukan. Ini yang dikehendaki masyarakat. Polri jangan berlaku hedon, flexing. Ya, Polri harus betul-betul melihat bagaimana kondisi masyarakat secara objektif. Kemudian Polri jangan melakukan tindakan arogan. Kita sudah membuat buku Do and Done yang menjadi pedoman bagi anggota Polri. Kemudian peningkatan pengawasan publik. Ulangi, ini peningkatan pengawasan internal. Ini yang dikeluhkan masyarakat. Kenapa terjadi arogansi? Kenapa terjadi perilaku-perilaku menyimpang, abuse of power? Pengawasan kita kurang kuat. Oleh penguatan pengawasan bagian daripada quick win yang harus kami lakukan. Whistleblower system ini juga merupakan quick win yang harus kami lakukan. Kemudian pelayanan publik. Ini juga hal yang paling pokok, fundamental. Wajah kepolisian ini sangat dipengaruhi oleh pelayanan publik. Apabila pelayanan publik kami baik, karena 62% permasalahan kami ada di tingkat Polsek, Polres, dan Polda. Kalau ini bisa kita selesaikan, maka 62% permasalahan polisi bisa kami selesaikan. Di bidang SPKT dan laporan masyarakat, lambatnya quick response time. Quick response time standar PBB itu di bawah 10 menit. Kami masih di atas 10 menit. Ini juga harus kami perbaiki. Kemudian optimalisasi pelayanan publik berbasis digital adalah 110. Ya, saat ini masyarakat lebih mudah melaporkan segala sesuatu ke Damkar karena Damkar quick response cepat. Nah, dengan perubahan optimalisasi 110, harapan kami setiap pengaduan masyarakat bisa direspon di bawah 10 menit. Pengakuan dari seorang perwakilan dari Polri di sidang DPR RI bahwa masyarakat lebih memilih melapor ke pemadam kebakaran, Damkar, daripada ke polisi mungkin mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh institusi penegak hukum dalam membangun kepercayaan publik. Fenomena ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti persepsi masyarakat terhadap responsivitas dan efisiensi layanan, pengalaman pribadi atau kolektif dalam berinteraksi dengan pihak kepolisian, serta penilaian terhadap integritas dan profesionalisme aparat. Dalam konteks ini, penting bagi institusi penegak hukum untuk merenungkan dan mengatasi isu-isu yang mungkin menghambat hubungan yang baik dengan masyarakat. Upaya peningkatan layanan publik, transparansi, dan akuntabilitas dapat menjadi langkah awal yang signifikan untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa mereka merasa aman dan didukung dalam situasi darurat apapun. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina